Oke, baiklah. Saya mulai dulu dengan ini ya, dengan Bu Ika ya. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Kabir. Iya. Jadi sedikit cerita ya, Bu Ika ini teman ngajar saya di SD Ulumi Al Ma'ruf. Nah, beliaulah yang sudah lama sekali menjadi seorang pengajar selama kurang lebih 10 tahun ya Bu Ika ya. Iya, lebih 15 Kurang tahun. Iya. Nama lengkapnya siapa? Bu Ika? Nama saya Al Husnul Miftahur Rahmah. Al Husnul Miftahur Rahmah. Iya. Biasanya dipanggil Bu Ika gitu ya. Itu ceritanya panjang sekali Pak. Gak usah diceritakan ya. Iya, siap. Oke. Ini ada pertanyaan nih Bu Ika. Iya. Tentang materi ilmu pengetahuan sosial di tingkat SD. Iya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih konsep IPS atau ilmu pengetahuan sosial bisa maksimal diterapkan untuk tingkatan SD atau Jadi, MI? gitu ya. Konsep dasar IPS di tingkat SD atau MI itu biasanya bisa maksimal apabila diikuti dengan praktek. Jadi kita nggak bisa teori aja, ya. Karena siswa itu tingkat pembelajarannya atau pemahamannya itu hanya mampu memahami apa yang ada dia lihat aja, dan belum bisa berkembang sangat luas. Jadi bisa jadi menangkapnya itu kurang apa? Kurang pas. Kurang pas. Jadi gitu ya. pemahaman biasanya pemahaman antara guru dan siswa itu beda. Jadi mereka hanya dapat mengenal masalah tersebut itu sebatas yang mereka ketahui aja. Jadi tidak mentelaah secara garis besarnya. Jadi hanya dapat pengetahuannya hanya mereka ketahui aja. Jadi di sekitarnya Sebagai aja. dasarnya saja. Gitu ya. Berarti bisa disimpulkan untuk bisa maksimalnya diterapkan di tingkat SD yaitu belajar sambil praktek sekaligus praktek, ya. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang nanti bisa disikapi oleh anak siswa atau SD dari SDNI itu tersendiri. Agar nantinya bisa berbaur di masyarakat. Iya. Berbaur di masyarakat. Tapi perlu proses yang sangat panjang sekali. Oke, lanjut pertanyaan kedua Bu Ika. Ya. Bagaimana cara membuat RPP dengan konsep dasar ilmu pengetahuan sosial untuk anak SD atau MI? Oh ya, untuk pembuatan RPP itu sendiri kita harus menentukan materi pembelajarannya. Setelah kita ketahui materi pembelajarannya, maka akan kita susun sesuai dengan sistematika RPP yang ada. Misalkan identitas RPP itu sendiri yang meliputi SD, satuan pendidikan, alokasi waktu, materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa menentukan materi pembelajarannya RPP itu seperti apa. Ya, dimulai dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan model pembelajaran yang kita akan laksanakan, atau juga bisa menyediakan media pembelajarannya. Jadi dibuat semenarik mungkin biar siswa itu bisa menangkap materi yang ada di RPP tersebut. Jadi intinya RPP itu gimana sih Wika? Intinya RPP? RPP itu kan sebenarnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita itu sebelum mengajar kita harus tahu apa yang kita lakukan nanti di kelas. Iya. Berarti kayak lebih tersusun, lebih teratur gitu ya? Ya, tersusun. Jadi sistematis. Oke, baik. Cukup lengkap ya jawabannya dari Bu Ika. Oke, pertanyaan yang ketiga Bu Ika. Ada pertanyaan begini. Seberapa penting konsep dasar IPS untuk SD atau MI? Seberapa penting Bu Ika? Sangat penting ya menurut saya. Sangat penting sekali. Ya, karena dengan adanya konsep dasar IPS, anak-anak bisa mengetahui lingkungan sekitarnya. Jadi mereka bisa mempelajari tentang cara melakukan interaksi dengan sesamanya, dan jadi anak-anak supaya bisa mempunyai kepekaan terhadap masalah sosial yang ada di lingkungannya. Oke. Next, pertanyaan keempat Bu Ika. Apa kelemahan konsep dasar IPS untuk SD atau MI sih? Kelemahannya itu biasanya IPS itu kan materinya sangat panjang sekali. Apabila kita melakukan diskusi dengan anak-anak itu pastinya
mempunyai waktu yang sangat lama. Iya. Jadi waktunya itu nggak cukup lah intinya. Jadi anak-anak juga cepat bosan. Kadang juga anak itu bagi anak yang kurang aktif, mereka tidak akan bisa berdiskusi atau mereka itu merasa bosan karena dia kan biasanya kalau kurang aktif itu kan nggak ngerti apa yang mereka bicarakan. Jadi ada kalau anak yang sudah aktif mereka akan giat sekali dalam diskusi IPS itu tersendiri. Tapi kalau yang pasif mereka akan bosen, mungkin bisa ramai sendiri atau mainan sendiri. Jadi kurang, itulah kelemahannya. Jadi kadang guru juga kurang sabar dalam menangani anak berbagai macam anak. Baik. Oke, pertanyaan yang terakhir, Bu Ika. Bagaimana cara mengukur capaian pembelajaran sih? Dalam mencapai pencapaian belajar, kita bisa melakukan dengan cara penilaian. Penilaian itu bisa tanya jawab, tes sumatif, atau praktek juga bisa. Tergantung apa yang pembelajaran apa itu. Misalkan kalau kemampuan dasar IPS ini bisa jadi kita bisa pergi ke suatu tempat kita dengan masalah, jadi seberapa besar anak itu nanti bisa peka terhadap masalahnya tersebut. Berarti lebih ya itu yang pertama apa tadi, penilaian Ibu ya? Iya, penilaian atau praktek dihadapkan kepada masalah. Jadi semakin anak bisa menyelesaikan masalah, berarti pencapaian pembelajaran itu sukses sekali. Tuh, menurut saya. Oke, baiklah Bu Ika, cukup lengkap sekali penjelasan tadi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ika. Sama-sama. Oke, baiklah, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum.